biasa dengan strats mereka. Mereka berani untuk main tabrak. Mereka punya banyak hidden pick juga seperti Lunox. Mereka juga punya Natalia yang bisa dipakai. Dan satu yang pasti, semenjak mereka menggunakan lapu-lapu, tren mereka positif. Belum pernah terkalahkan satu kali pun. Yap. Oke, kedua tim sudah ada di dalam posisi masing-masing. Coach pun sudah memasuki dari M4 Arena. Tapi gue pengen shout out juga untuk teman gue ini, Fadli, referee internasional kita bisa bilang. Sadap. Karena ya kan udah akan mengawal M4 World Championship. Karena tentunya acara M4 ini tidak mungkin berjalan tanpa teman-teman kita yang di belakang layar juga. Benar. Yang bekerja keras. Dan tentunya ini adalah kesempatan kita bersama-sama menggelar acara akbar. Gimana? Udah pada siap belum yang di rumah? Are you ready guys? Are you ready guys? Ready sih harusnya udah ya. Harusnya ready. Kita di sini juga udah ready banget, bahkan tenis indoor udah hampir penuh loh ini. Dan bahkan Pak Pulung mungkin ini belum penuh karena mungkin ada beberapa orangnya nggak dapat tiket. Karena jujur banyak banget yang bilang, Bang gua nggak dapat tiket, Bang gua nggak dapat tiket. Dan gua Datang aja. jujur agak sedih karena gua nggak bisa bantu apa-apa. Yang bisa gua bilang adalah kalian datang ke sini, kalian ada watch party, nonton bareng-bareng juga di depan sana. Jadi kalau di stadium ini di dalam, di luar nempel kok tetap, tapi tenis outdoor namanya. Ya, betul. Itu tetap di dalam arena M4, kalian bisa nonton bareng-bareng. Iya. It's okay dan bisa langsung masuk. Yuk guys, rame-rame. Para fans dari MPL Indonesia Team, kalian semua mari datang, ramaikan, kalau bisa rubuhkan stadionnya. Buset dah bang. Dari season 4 di venue ini gue selalu bilang, kalau bisa rubuhin aja. Karena masa Mobile Legends Bang Bang, Barbarian dan Opung Wawa, this is team head to head antara Falcon dan juga Onyx Esports. Ya, di mana dari tim head to head yang memang kecenderungan dari kedua tim ini adalah bermain dengan team fight. Dan terlihat memang 67% dengan 65%. Sebenarnya untuk dari early game-nya ini banyak scrappy atau mungkin sedikit chaotic gameplay untuk Falcon dan juga untuk Onyx Esports. Ketika Onyx tumbang di tangan dari Todak, mereka benar-benar dirusuh. Sedangkan Falcon adalah tim yang sangat-sangat sering untuk membuat keributan di awal. Dengan hektik seperti itu pastinya, ini adalah kekuatan untuk Naomi juga. Naomi kemarin, Franco dia, berulang kali hooknya bisa sangat-sangat on point sekali membaca pergerakan dari lawannya. Namun kali ini yang dilawan bukanlah misalnya jungler fighter atau jungler tank. Ini adalah assassin yang kita tahu selalu mulus dibawakan oleh Kairi. Kairi dengan linknya dia yang sangat-sangat lincah sekali. Belum lagi masih ada Hayabusa yang bisa dipergunakan oleh Kairi. Ini berbicara tentang, Om barusan ngomong ribut di awal ya Om. Betul. Ya? Ini juga dari statistik kelihatan, semuanya Falcon. Ngomong tentang ribut, ini coba lihat dari Sonic, udah ribut di awal duluan nih. Wah. Itu di kamera kelihatan tuh. Udah masuk ke M4 Arena loh mereka semua nih. Merinding saya barusan nih mereka masuk nge-charge, mereka nyanyi bareng-bareng. Ya ampun. Oke, tapi mari kita lihat untuk hero yang paling sering dipergunakan oleh Falcon. Lihat Asetnya. Ini the best banget. Ampun, keren pisan Yellow Flash dengan 4 kali pick lapu-lapu dia. Berhasil untuk mendapatkan 100% win rate. Ini yang kita perhatikan di hari yang pertama, akhir hari pertama dan juga di hari kedua untuk grup stage mereka. Oke. Lapu-lapu dia survive dari geng dengan 3 pemain sekaligus. Dan itu pastinya sangat-sangat manis sekali. Dan kalau kita bicara soal Onyx Esports, pick mereka cukup luas. Banyak yang bisa dipakai dan karena mereka memang sering berganti pemain, ini kita cuma melihat ada Boots yang menggunakan 2 kali Fred Rin. Sisanya 1-1-1. Nah pertanyaan kita pasti sekarang, apakah Fanny tetap berani untuk dipergunakan oleh Onyx Esports? Oke. Karena melihat case kemarin ketika berjumpa dengan Todak, dirusuh dari early. Ada Masya, ada Hilda, dan tidak menutup kemungkinan Falcon bisa menggunakan hal yang serupa. Oke, ini kalau kita ngeliat dari barusan ya, untuk data yang dimiliki oleh Falcon, mid lanernya Ya. bahaya loh, pool ya banyak banget loh tadi yang udah mereka yang udah dia keluarkan. Ini kan untuk kemungkinan, apalagi nantinya dengan adanya perubahan dari hero akan ada perubahan gaya permainan. Akankah mereka nabrak atau akankah mereka bertahan lagi? Karena semuanya akan menjadi kejutan loh, apalagi ini di game yang pertama, game pembuka. Benar, semua akan bergantung dari mid lane dan juga roamer mereka sendiri. Tapi key to victory untuk tim Falcon adalah jangan membiarkan Kairi mendapatkan gameplay dia. Karena kita tahu Kairi adalah pemain yang berbahaya ketika masuk ke mid dan juga late gamenya. Berusaha untuk mengontrol hero-hero dengan fast pace, mengkontes semua netral objektif, dan yang pasti harus berhati-hati terhadap Link atau bahkan untuk Kairinya karena dia bisa saja berada di mana-mana. Link yang tidak bisa dijaga atau bahkan dengan assassin yang dipakai oleh Kairi, ini biasanya aktifnya waktu mereka sudah mulai melakukan split push. Dan jangan lupakan terkadang juga sering terjadi satu momen di mana ada solo-solo kill yang bisa dijadikan oleh tim Onyx Esports. Dan itulah yang berbahaya yang harus diantisipasi oleh tim Falcon. Oke. Dan bahkan kalau misalnya kita analisa ya, permainan Falcon ini sebenarnya menjadi salah satu tim
yang cukup bisa mematahkan permainan tim yang mendominasi di M4. Contohnya, ini dia keys to victory untuk tim Onyx. Ya, dimana dari key to victory untuk Onyx sendiri adalah kali ini mereka harus berhati-hati dengan melihat mematahkan rotasi dari Falcon. Bahkan sebisa mungkin berusaha untuk memirror atau bahkan menang dari sana. Boots harus bisa menang dari Yellow Flash, itu dia. Berhadapan dengan lapu-lapu, Fredrin apakah sanggup? Double atau bahkan melindungi bagaimana farmingan dari cewek sendiri, karena Golden biasanya paling sering untuk di-ganking oleh tim Falcon. Oke. Tapi, Oppo, Oke. Onyx apakah mampu mengatasi agresivitas dari tim Falcon? Kalau bicara soal mengatasi pasti bisa sih. Apalagi kalau menurutku ya, keunggulan dari Falcon biasanya di early game. Ini tertutup dengan keadaan mereka di late game atau mid game-nya. Mereka terkadang membuat sebuah momentum di mana mereka hilang 2 sampai dengan 3 pemain, dan itulah yang harus dimaksimalkan kalau Onyx semisal mereka kalah dari early. Betul banget. Dan bahkan aku juga mau menyapa ya, ini ada dari Warkop Melati 09 Magetan mantap. Jawa Timur. Langganan memang ya Selalu Warkop hadir Melati ya. Bang Yu, Onyx bisa yuk, tetap semangat Bang Oji, Izis Melati. Oke, Warkop Melati 09. Terbaik kalian. Warkop lain mana? Tongkrongan lain mana? Yang nobar bareng, ayo. Report, hey. Report dan serukan M4. Jangan lupa, buat yang berkesempatan hadir yuk datang rame-rame. Nongkrong, dan ini dia keseruan dari Sonic. Sudah ramai sekali. Ada Vior, ada Kayes di sana yang mungkin akan mengawal para Sonic. Tentunya ya, Opung Wow dan juga Pak Pulung. Yep. Ini kita tunggu ya, live report langsung dari kalian dimanapun kalian berada. Bisa langsung ke Pak Pulung, bisa langsung ke Ranger Mas, ataupun bisa langsung ke Instagram dari Om Wawa. Tapi barusan dari Falcon pun tetap mendapatkan dukungan. Mereka hadir ke Indonesia, Om. Mereka hadir ke Indonesia. Berbicara lagi tentang apapun nantinya yang akan terjadi. Falcon, tim tabrak. Betul. Tapi sekarang yang di bawah adalah Suns. Satu mid laner yang bisa dibilang agresif dari sisi Onyx. Berbeda mungkin gaya permainan bola dengan Drian apabila diturunkan. Tabrak ketemu tabrak. Apa yang akan terjadi nih di early-nya? Ya, Akankah banyak poin kill yang langsung bertaburan? Atau enggak nih? Kalau kita melihat permainan Falcon dari grup stage, seharusnya yes, bakal banyak poin kill yang bertaburan dari early game-nya. Dan kita sudah masuk ke dalam draft phase. Ini dia draft phase yang sudah saya tunggu-tunggu dari tadi. Di mana tim dari Onyx Esports sudah mengamankan antara Ramis, Valentina, Joy bersama dengan Falcon, Blue dan Fanny. Respect for Kairi untuk Fanny-nya. Tapi yang mungkin masih harus menjadi problematika untuk dari para pemain tim Falcon adalah mereka juga harus memperhatikan gimana caranya seorang Keyboy ini akan bermain. Karena Keyboy, satu hero yang digunakan Keyboy ini menentukan gameplay dari tim Onyx. Setuju sih, tapi satu lagi sih, aku baru notice juga dari grup test kemarin, Falcon ini selalu jadi second picker. Mereka suka untuk pick yang kedua. Mereka suka untuk memainkan hidden pick mereka yang terakhir. Dan kita lihat untuk first pick-nya Berarti aja. sebenarnya sama dengan gaya permainan mereka ya, ya. Mereka selalu ingin mengcounter apapun itu yang memang dikeluarkan dari tim-tim lawannya gitu. Makanya mereka juga mengambil second, Setuju. dan second. Namun kali ini Kaja, Yif dan Kari terbuka sebenarnya kalau memang pengen dipergunakan oleh Falcon. Kombinasi yang cukup kuat. Ini Keyboy template pick over gaming. Ya. Kalau Keyboy udah main Kaja, ini bakal berbahaya banget untuk tim Falcon ketika dia tidak bisa mempertahankan gold laner mereka. Oke. Dan bahkan dengan If sekalipun, dengan permainan dari If yang anti crowd control, tapi ingat suppress gaming dari Kaja tetap akan bisa membuat satu buah gameplay dan Kari. Ya. Ini mungkin adalah sebuah jawaban untuk Onyx, tapi bukan berarti Onyx tidak punya alasan. Karena ingat, Kairi punya link. Sky bisa lompat ke belakang. Sky King. Benar, The Sky King ya. Tapi ya, Yif, Kari juga adalah salah satu draft template sekarang ketika kita menjadi second picker, di mana ini adalah dua hero dengan Ice Queen 1, pastinya efek slow-nya berasa, belum lagi adanya spinning light wheel menambahkan lagi efek slow-nya. Tidak akan bisa kemana-mana dan Karinya akan jauh lebih safe, lebih aman dengan real world manipulation. Yes, Kaja memang bisa meng-cancel tapi butuh flicker. Itu catatan kita sekarang. Berarti Hayabusa pun sekarang udah langsung terlihat, udah langsung diamankan juga oleh Onyx Esports. Mungkin besar dan mungkin pastikan inilah yang akan menjadi jungler dari tim Onyx. Namun Lilia hero signature from Suns. agresif. Early game first blood ini akan terjadi Rusuh-rusuhan kemungkinan besar, dan bahkan ini bukan hanya rusuh-rusuhan. Pertama, berarti kalau misalnya Suns dia tidak pakai hero yang memfollow up pergerakan Kaja, ini gameplaynya akan ada di posisi dari Boots. Fredrin. Boots yang akan mengkombinasikan dengan seorang Keyboy. Betul. Karena apa? Karena Suns ini akan menjadi salah satu hero yang akan mengawal teamfight. Sedangkan dari tim Falcon mereka udah punya crowd control teamfight yang bagus banget. Dia udah punya Lapu, dia punya If.
Kari bakal bebas banget. Tapi nggak menutup kemungkinan backline mereka akan dipaksa oleh salah satu EXP laner dari Indonesia. Iya, Boots. Yes. masih banyak yang bisa menabrak ke belakangnya. Salah satunya Nah. Yuzong juga mungkin terbuka sejauh ini tapi sekarang kita masuk ke banning pass. Betul, banning Itu pun pass. bisa dihilangkan. Ya ada beberapa yang bisa dihilangkan, mungkin Yuzong bisa dihilangkan, Fredrin juga bisa dibuang Iya. sekarang untuk meminimalkan yang efek sisi. Besar. Karena dengan draft yang dipakai oleh Onyx, mereka adalah tipikal hero yang cukup mandiri. Oke. Dimana Lilia akan bisa ditinggal, level Benar. 2 dia sudah bisa melakukan landing phase sendirian. Dan KJ-nya pasti bebas untuk mengcover atau bahkan bermain agresif. Dan itulah yang dicari mungkin ada dengan KJ di sini yang bisa mengcover nanti gold lane atau bahkan ke arah dari XP lane. No, Harid. Oh, Kita tahu bagaimana track record dari cewek untuk penggunaannya ya Om Ewa ya. Ya. Harid lah yang menjadi tujuan. Dan juga Harid bisa menjadi salah satu faktor untuk menghentikan Kari. Ketika landing phase atau bahkan waktu ada team fight yang terjadi. Pertama bukan hanya menghentikan Kari, tapi seorang Harid itu bisa one by one situation terhadap seorang Eve. Gak peduli real world manipulation, dia Dia bakal nge-dash coba aja. ngindar, dia bakal ngindarin dash dan bakal bisa punya power di arah late game. Cuma dengan adanya team fight yang besar yang akan terjadi oleh tim Falcon, ini keputusan tepat untuk menutup Atlas. Dan satu lagi, Onyx mereka harus berhati-hati banget karena dari Falcon sendiri track record mereka punya Natalia, di mana Hayabusa ini bisa menjadi makanan untuk Natalia sendiri. Kalau memang Code Shadow-nya belum siap. Oke. Jadi untuk hero tipis seperti Assassin ini harus berhati-hati sekali. Selain daripada adanya Natalia juga, Franco bisa menjadi kartu kunci untuk tim Falcon. Ini sebenarnya ada satu hero yang akan menentukan posisi dari seorang bot. Kenapa? Karena team fight yang terjadi nanti ini bakal sangat diuntungkan oleh tim Falcon dengan 3 pick sementara. Dan mereka membutuhkan pemecah itu. Kalau ada satu hero dash dari jungler yang dimiliki dari tim Falcon, ini sangat enak untuk Poveus menurut aku. Povio. Karena itu akan distraction. Kari, tipikal hero dash. Betul. Kari tipikal hero dash, lapu-lapu tipikal hero dash juga. Dan makanya menentukan sekali ini untuk posisi dari seorang jungler yang dimiliki dari Falcon. Soalnya kalau nggak ada pemecah tim fight, Buk, ini dengan 3 pick pertama yang dimiliki Falcon, jujur, boleh jujur, dia keras banget tim fight-nya, nggak bisa ditembus. Ya, sampai dengan demand-nya Natalia sekarang ini ada spek ya terhadap Natalia Falcon memang. Ini masih membuka kesempatan untuk munculnya Franco untuk tim Falcon sendiri. Bagaimana tarikan dari Naomi. Jangan lupa waktu berjumpa dengan Blackpool. Betul. Dia narik siapapun juga yang ada di depan sana. Yang penting makan. Makan terus tuh. Siapapun ya. Siapapun. Siapapun Dan pokoknya. itu posisi lagi dalam rumput ditarik juga kelihatan. Soalnya kalau Fredrin, ini cuma jadi makanan Kari. Ya. Fredrin cuma jadi makanan Kari, cuma jadi makanan Eve. Kenapa? Fredrinnya nggak bisa nempel pakai flicker sekalipun. Tahunnya nggak bakal bisa anti crowd control. Jadi bakal sia-sia dan Ya. rugi. Dan Kaja, jangan lupa ini masih flex pick buat Kaja. Ya, betul. Selain dari jadi rumor, dia bisa jadi explainer juga. Ya XP laner. Fredrinnya diambil. Fredrin yang mereka ambil. Fredrin diambil, berarti jungler Fredrin. Minim dash. Oke, minim dash yang terjadi punya power yang besar. Sedangkan dari seorang cewek, dia butuh marksman yang kuat. Clean. Tapi minusnya, Clean ini akan menjadi salah satu target dari lapu-lapu. Ya sebenarnya, tapi yang menarik sebenarnya dari Falcon sekarang ini adalah mereka mengambil Fredrin. Yang dimana mereka tahu Boots ini kebanyakan justru Fredrin sendiri di group stage. Diambil dipaksa untuk menggunakan hero lain. Oke. Yang tadinya kukira Falcon ini mereka sangat senang untuk bermain Martis juga. Mereka suka untuk nabrak. Dan itulah yang terjadi. Makanya kan para bisa di-ban. Karena ini adalah hero yang bisa membuat tabrakannya lebih damage-nya 2 kali lipat. 2 kali bisa hidup kembali. Yuzong harus dipakai sekarang. Bersama dengan satu buah Beatrix. Menjadi satu buah jawaban untuk seorang Fredrin. Lapu-lapu. 2 hero keras. 2 hero frontliner. Dan bahkan dia masih butuh satu buah frontliner untuk Naomi lagi. Yes. Ini kombinasikan sama satu buah support enak banget sih. Kenapa? Karena gameplaynya nanti bakal sustain team fight jatuhnya. Sustain team fight. Ini entah kenapa ya, gue malah berpikiran satu romer utama mereka adalah mereka bisa aja menggunakan Saber loh. Saber. Gak apa-apa, kunci-kunci aja. Aku suka. Wah iya. Ya balik lagi masih ada Franco sih. Kalau memang Triple mau- sweep-nya aja udah. Maybe si Franco ya kalau menurut aku. Karena ini Iya. ketika Yuzong turun akan digigit sih. Yes benar. Dan juga bisa mengcover kan di bagian-bagian belakang. Tapi Kufra. Counter Hayabusa. Yes. Counter Hayabusa. Dan permainan win rate seorang Kufra di dalam M4 series ini masih besar. Wah, 100%. 100%. Dengan 2 kali pick kalau nggak Iya, salah. betul, Oke. betul. JP dengan satu lagi itu JP dan juga Finn ya. Finn. benar. Yep. Oke. Draft yang sangat-sangat kuat dari Falcon. Jujur.
team fight, late game, dan bahkan kalau untuk bermain sustain team fight, ini ada di dalam posisi tim Falcon, Pydran. Tapi aku balik lagi, apakah ini mampu dipatahkan dengan gameplay pick over dari yang dilakukan oleh tim Onyx? Nih balik lagi ya dengan apa yang udah terlihat dengan ada benefit yang udah terjadi, pick-pickan yang udah diamankan oleh Falcon, mereka mengambil second pick kembali, mereka Iya. melihat apa aja hero yang dimiliki oleh Onyx, Benar. mereka tabrakin lagi. Lihat dong, mereka menyimpan semuanya untuk dari last picknya ya udah Kufra. Emang semuanya meng-counter aja apapun yang akan diambil oleh pemain Oke, lawan. kita langsung masuk ke match pertama babak knockout F4 World Championship. Onyx Esports versus tim Falcon, dan tentunya buat yang nobar juga ini dari Nobar Mabar Tebet untuk mendukung Onyx. Terima kasih banyak, laporan langsung dari Mak Jelita. Wait, So, Mak ini Jel. dia langsung menuju ke lane of down. Keyboy dengan permainan yang agresif dan bahkan memaksa satu buah retribution digunakan oleh seorang Ken dan bahkan Justin di early game. Seperti biasa kita tahu Lilia akan benar-benar mendistract dan bakal bisa melakukan satu buah zoning out di arah mid lane-nya. Yep. Nih freeze lane-nya udah dilakukan ya di area Justin. mid. Ini menjadi sebuah keuntungan dari Justin. Sedikit lagi Sans. Hampir aja. Hanya saja ada estimasi waktu yang dihancurkan di sini Om. Yes, hanya memaksakan untuk pulang juga tanpa melakukan kill sama sekali. Lebih lama sebenarnya karena recall 5 second buat jalan lagi lebih panjang dibandingkan dengan tumbang awal. Kairi level 4, Kari di arah bottom lane kemungkinan akan menjadi first blood dan akan di-press begitu saja. Dan tidak bisa di-follow up oleh Naomi, tidak bisa di-cover oleh Naomi, dan tidak bisa di-cover oleh seorang Justin yang akan menjadi first blood ketika gold buff telah didapatkan oleh seorang Kairi. Harusnya ketika Kairi menggunakan high and dry, kali ini akan menjadi damage yang lebih maksimal, tapi Kairi tidak memilih itu. Dia memilih farming terlebih dahulu. Ya lebih bermain safe seharusnya dari pola permainan untuk Onyx kali ini ya. Karena untuk dari mid lane-nya sendiri dibersihkan secara cepat oleh Keyboy bersama dengan Sans tadi. Satu ring of order, ada Angry Gloom juga udah pecah semuanya. Yep. Oke, berarti ini akan menjadi team fight di arah satu buah turtle dan Ken bersama dengan pemain dari Falcon. Yaitu udah ada Yellow Flay yang standby di arah satu buah turtle. Melihat adanya turtle yang akan dipegang oleh seorang Ken terlebih dahulu, dan tentunya turtle came by UBS Gold kali ini telah terdeteksi, telah terlihat posisi yang dipegang oleh tim Falcon. Kairi masih akan coba di follow up oleh seorang Bones, membuka menuju ke backline, dapatkan retribution from Kairi, berhasil diselamatkan, berhasil mendapatkan satu, dan tentunya turtle selain by UBS Gold dan first blood. Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh tim Onyx. Walaupun mereka harus menukar dengan santai, it's okay, no problem. Mereka kehilangan jungler. Mereka kehilangan jungler dari tim Falcon. Yap, menjadi satu keuntungan lagi. Jungler ditukar dengan mid laner plus dengan adanya turtle yang tadi juga udah diamankan. Ini menjadi sebuah keuntungan lagi, sebuah keuntungan tambahan lagi. Kari di bawah bersama dengan Batrick. Mereka masih berada dalam satu lane yang sama pula. Belum ada gangguan sejauh ini Om ya. Hayabusanya bisa dibilang mungkin lebih pasif dan juga mungkin mengarah ke arah objektif Iya, yang cuman setuju. mereka yang tahu nih. Itu yang aku pertanyakan. Ketika level 4 dia nggak ngambil first blood di arah bottom lane, ini cukup pertanyaan tanda besar menurut aku. Ya mungkin lebih membaca dulu mungkin ya pola permainan dari Falcon, apakah mereka juga bermain agresif atau mereka agak sedikit defense. Karena dari komposisi untuk Falcon sendiri ini semi defense. Mereka punya jungler friendly. Oh, purple buff berhasil dapatkan, tapi lihat tim fight-nya akan coba didapatkan oleh tim Falcon, berhasil mendapatkan shot. Spray tan dari CWG berhasil membuat Ken berhasil ditumbangkan, walaupun purple buff hilang, tapi mereka lebih rugi karena Onyx Esports kehilangan sans-nya. Mereka harus mundur. Kairi, Shadow Kill tidak terlalu menjadi impact terhadap tim fight kali ini di early game, menjadi salah satu keuntungan untuk tim Falcon dengan tim fight 5 versus 5. Yap, ini dia. Walaupun kehilangan satu player tapi ada satu gudang XP lagi yang direnggut, yang diambil. Berarti akan ada keterlambatan lagi dari Fredrinnya. Di saat tim fight ada level yang kurang pula. Akan ada gap, akan ada atribut yang jauh pula. Ini harusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Onyx nih Om. Yes, tapi secara tim fight sendiri ini Falcon mereka kuat. Mereka punya lapu-lapu. Mereka juga punya Fredrin yang kita tahu Fredrin adalah hero yang punya sisi sangat-sangat banyak sekali. Knock up, taunting. Tapi tim fight di arah top lane itu hanya untuk clear minion lebih cepat. Boots dilepaskan tentunya 2 gerobak karena Boots akan coba untuk membantu tim fight karena Turtle came by UBS Gold telah dipegang oleh tim Onyx. Langsung ada satu buah surprise, River Charge ke arah belakang dan Kairi Shadow Kill berhasil menuju ke arah seorang Ken walaupun belum bisa menumbangkan, tapi Kairi menahan satu buah retribution saat menutup satu buah point kill dengan manis.
tidak ada Ken, Turtle pasti diamankan oleh Onyx for sure by UBS Gold. Oke, tapi sayang sekali ini pertempurannya masih terjadi loh. Yellow Flash masih ada di bagian depan, tapi coba lihat Quad Shadow, Phantom Surikan semuanya dimainkan oleh Kairi. Tapi sayang sekali ada satu Furious Dive dari Boots Om di dalam outer turret di area mid itu nggak kena. Andai kena, ini berubah loh keadaannya. Ya setuju sih, tapi dengan lapu-lapu yang dipakai oleh Yellow Flash, kita tahu bagaimana permainan dia kemarin di grup stage yang sangat strong, tapi kalian juga dibawakan di babak knockout kita sekarang. 1 lawan 3 nge-hold semuanya, bahkan dapetin point kill. Nih gimana lagi ya ngelihat ya. Wow, lihat ini Justin telah mencapai 200 assist di profesional MLBB career-nya. Jadi betapa bagus ya berarti permainan coverisasi dari seorang Justin dan juga following up-nya. Dan yang harus diperhatikan kali ini, mungkin Keyboy udah mulai harus berpikiran 2 kali untuk mengangkat Ken. Mungkin Zipex ya? Zipex oke lah. Ya, Zipex atau Justin ya, karena kalau buat nangkap dari Naomi, Yellow Flash kan ini butuh banyak source juga untuk bisa dihabiskan nantinya, dan itu pun belum tentu bisa tumbang pemain-pemain dari Falcon. Dan satu yang mau notice waktu dari grup stage-nya juga adalah Falcon, mereka tim yang sangat respect. First item biasanya adalah item attack, next item defense, baru selesai semua item mereka. Entah antara attack atau defense. Oke, entar baru sisanya itu depending ya. Betul. Tapi kalau dengan Boots yang kita lihat menjadi salah satu player yang berubah loh gameplaynya. Karena Boots itu biasanya ketika ada tim fight dari tim Onyx, mereka suka melakukan clear dulu baru dia follow up. Tapi lihat Suns memancing keributan, real world manipulation di arah bottom lane. Informasi telah diberikan, berarti tim fight yang selanjutnya di arah Turtle tidak ada. Suns berhasil membuat tim Falcon kehilangan daya dobrak di tim fight-nya. Bahkan ini bisa membuat Boots tidak harus datang ke arah bottom lane. Karena ini tim fight 4 versus 4 dengan tidak ada satu buah source kill yang mahal dari seorang Justin yang bakal bisa dimanfaatkan oleh seorang Keyboy harusnya. Yes, tapi ini masih menjadi sedikit tarik ulur ya untuk tim Falcon karena mereka sedang berusaha untuk mendapatkan Turtle. Ini dia tanpa adanya real world manipulation harusnya tim Onyx yang bakal coba untuk memimpin, tapi lihat Tyrant Race sama belakang. Kairi fokus ke arah backline mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, tapi Kane membuat Keyboy cewek dan Shadow Kill from Kairi berhasil mendapatkan double kill. Tertangkap oleh Tan, ditutup oleh seorang Boots, tapi ternyata Kairi yang ditumbangkan. Follow damage, Yellow Flash, gila. mereka harus mundur, mereka tidak boleh termakan karena sebentar lagi para pemain dari tim Falcon bisa memballing up. Lihat, mereka harus mundur, mereka harus lepaskan Yellow Flash. Yellow Flash too strong. Iya. Ini sebenarnya bukan masalah tentang melepaskan Yellow Flash atau bagaimana, tapi Yellow Flash lah yang selalu bergabung untuk bisa membantu rekan-rekannya menahan bukan hanya satu player, tapi Onyx Esports. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Yellow Flash hampir saja Oh, sayang sekali. Turtle slain by UBS Gold. Suns sudah gak punya sprint, Suns sudah gak punya apa-apa. Tapi lihat, one last hit. Suns still survive. Oh, setitik darah. One last hit berhasil diamankan. Dan Kairi tadi udah menjadi salah satu targeting yang sangat bagus dia ke arah backline kalau Opung sadar. Betul. Tapi sayang sekali, Pung. Langsung regroup Falconnya. Ya, Falcon sangat cepat untuk melawan grouping ya. Dan dari talentnya sendiri, Festival of Blood dipakai oleh Yellow Flash, Physical Attack ada di sana bersama dengan Physical Penetration. Jadi benar-benar memainkan, mungkin tadi ada Bloodlust X bersama dengan talent seperti ini. Dia akan bermain dengan attack-nya dan akan menambahkan lagi damage-nya. Jadi benar langsung main full damage dari tim Falcon. Bahkan untuk Give-nya sendiri, movement speed bersama dengan penetration juga dipakai. Oke, menunggu momentum untuk melakukan pushing di arah top lane. Tapi lihat cover yang dilakukan terhadap seorang Naomi ini bagus banget. Naomi selalu bengket sana, bahkan Naomi dia tahu target utamanya. Nggak harus ke arah seorang Kairi. Siapapun yang dia tangkap, kekeran telah terdengar. Harusnya Keyboy udah sadar akan hal itu. Zipex akan memancing keributan di arah top lane, Pak Bulung. Yap. Ini udah ada beberapa hero yang berkumpul. Fredrin bahkan udah set up loh. Ini harus hati-hati dari Onyx-nya. Bahkan Suns sudah mulai mendekati, menjaga jarak, menahan posisi tersebut agar tidak terlalu jauh. Barusan ngecek ke arah rumputan, tapi beberapa pemain yang dimiliki oleh Falcon pun tetap melakukan hal yang sama pula. Mereka tetap bertahan, mereka tetap membuat sebuah area defensif di area atas. Ya, menurut gue ini semakin late game pastinya akan bergantung dari Yellow Flash juga. Oh, nyangkut Naomi, dia masuk ke dalam, itu namanya bisa memberikan nyawa dia. Kenapa? Minimal kalau dia nggak tumbang, dia akan kehilangan flickernya, Pung. Ya, dan juga Naomi adalah pemain ya yang memang dia cukup bagus ketika melakukan sebuah momentum. Ketika menggunakan Franco, dia juga pakai Atlasnya itu luar biasa kuat. Dan kita melihat Lord Camp by UBS Gold yang sudah muncul sekarang.
bisa ditahan dulu mungkin tarik ulur ya sambil mencari 1 atau 2 pick off dari Onyx Esports. Tergantung juga siapa yang megang boost sekarang. Kenapa? Karena sebentar lagi, kalau bisa aku lihat, Falcon ini yang akan coba megang boost di depan dari tim Onyx. Dan sedangkan posisi dari Kari belum terdeteksi. Onyx butuh bisa tahu di mana seorang Kari. Onyx butuh tahu di mana seorang Kufranya. Karena yang akan ngebuka badan selalu akan Ken. Karena dia seorang jungler frontliner. Beda, bukan jungler seperti Kairi. Yang depending on damage dari seorang Kairi terhadap teamfight yang akan terjadi nantinya. Yes, dan item dari Yellow Flash. Ya. Dia punya Oracle juga. Gain life tambah 30% lagi. Absorb damage-nya jangan lupa. Dan bakal langsung ada satu buah Keyboy. Diketlah begitu saja. Reward manipulation. Boots ke arah belakang bersama dengan satu buah Petrify. Yellow Place. Berhasil ditumbangkan di depan. Tapi bersama dengan seorang boostan. Shadow Kill from Kyrie. Looking for wipeout. Dan this is it. Triple kill by Infinix. Didapatkan oleh seorang Kyrie. Dan wipe out. Terpisah cukup jauh, Yellow Flash kali ini tidak bisa melakukan banyak hal. Beberapa damager utama yang dimiliki oleh Onyx terfokus ke situ semuanya. Bahkan hanya ada Hayabusa sendirian saja yang bergerak ke area yang berbeda. Lord nongol, gak masalah sama sekali. Tetap akan ada satu best turret yang hancur di area mid. Mereka fokus terhadap seorang Boot. Mereka fokus terhadap frontliner yang mencoba menabrak pergerakan dari seorang Justin. Tapi Kairi, The Sky King Kairi, dia nunggu sampai semua crowd control dan bahkan dia nunggu darah-darah musuh dari Falcon sekarat dulu. Baru dia bisa masuk, Opung. Ya itu nice timing banget dari Kairi karena dia harus memang menjaga positioning. Wow, Watch Shadow yang luar biasa. Hampir saja dia terperangkap di dalam satu buah Bouncing Ball dan replay akan dibawakan oleh bawah. Yes, dan dari replaynya pasti kita bakal melihat permainan dari Kairi ya. Yang dimana memang benar Lordnya bisa diambil tadi, tapi Yellow Flash dia terpancing untuk mengejar cewek di sana. Dan pada akhirnya Kairi mendapatkan peluang untuk langsung melompat ke backliner dengan Quad Shadow dia. Wow, itu dia. Fokus terhadap seorang boost ternyata menjadi sebuah masalah untuk tim Falcon. Dan bahkan di arah top lane, Sipex akan menjadi satu buah pancingan lagi. Dan Keyboy, ini akan dia coba memanfaatkan kondisi yang dia miliki dengan flickernya saat ini, Opung. Ya, dan cewek juga sudah berhasil untuk mendapatkan Demon Hunter Sword. Secara damage-nya ini untuk hero yang tebal sekarang bakal bisa ditumbangkan mungkin ya. Dari full HP-nya dia dengan pasif dari Demon Hunter Sword. Dengan adanya potongan dari percentage HP juga. Dan sekarang Falcon mereka adalah tim yang harus melakukan defense akan bergantung dari Naomi. Naomi kalau memang bisa on point untuk bukaan dengan Tyrant revenge dia, bisa jadi peluang masih ada untuk tim Falcon. Oke, dengan adanya sebuah tekanan yang dilakukan oleh Onyx, mereka bisa nge-push lagi, mereka bisa nge-boost lagi karena leveling yang mereka membuat beda dari sisi atribut, menang dari sisi skillnya, untuk leveling dari skillnya juga. Dan ini harusnya bisa membuat Yellow Flash akan jauh lebih cepat lagi. Karena dia tadi kan porosnya Yellow Flash dan juga Yves-nya gitu loh. Yes, Yellow Flash benar-benar nge-buying time buat teman-teman yang lain ya. Yep. Cuman yang pasti dari sisi full damage-nya sendiri, Falcon mereka hanya bergantung terhadap Kari untuk sementara waktu. Yep. Ketika Karinya memang bisa langsung di pick off, damage dari Falcon akan turun dengan sangat-sangat drastis sekali. All off banget, gak bakal bisa nembus frontline dari Onyx. Dan lihat teriakan Onyx Esports di arena dari M4 kali ini telah berkumandang. Lord yang cukup impact dengan rage-nya akan coba didapatkan Onyx. Tapi pertanyaannya kali ini Falcon kalau menabrak dengan difference gold 6.500 ini akan menjadi berbahaya untuk mereka. Tapi aku suka keberanian mereka. Wow. Aku suka ini karena mereka benar-benar lucky fearless sekali. Ya menurut gue dari Falcon mereka harus bisa mendapatkan level 12 dulu ya. Mungkin untuk Naomi-nya juga biar menambahkan dari efek durasi dari Tyrant Rage-nya. Lihat Kairi, lihat Kairi. Wow. Dia akan berbeda jauh. Dia akan coba fokus ke arah base turret-nya. Dia akan coba untuk dapetin base turret-nya. Distraction yang dilakukan Kairi. Kali ini Kairi akan coba untuk reset terlebih dahulu. Menjaga pergerakan. Dan bahkan Onyx sadar mereka akan coba dikejar saat sudah gak ada lagi. Flicker tadi digunakan oleh Naomi. Wrong move from Falcon. Wrong move. Wrong decision. Dan kali ini akan coba dibalikan oleh seorang Keyboy. Ken akan coba didapatkan. Spraydot dan Ken tertangkap. Ditumbangkan dengan cepat. Onyx Esports membalikan counter attack yang dilakukan. Wrong decision from Falcon dimanfaatkan dengan baik dan tidak mungkin ditabrak kali ini. Ya. Dengan tumbangnya pastinya Fredrin, jungler mereka tanpa retribution akan menjadi sia-sia nanti untuk Falcon. Kalau memang mereka ingin mengkontes, tapi
Lord Shrine Bio Best Gold sudah terjadi jatuh ke tangan Onyx Esports. Dan itu dia. Ketika ada miss moment yang terjadi harus dipunish oleh Onyx Esports. Gimana Pablo? Ini miss move-nya parah banget. Miss move-nya masalahnya nggak diem-diem, Mbak. Terang-terangan. Di tengah umum, di tengah-tengah player Onyx dan semuanya. Oke, ready, steady, gas. Dan semuanya pun dibalikin. Dan ini waktunya, masalahnya Lord nongol dan mereka membuat sebuah mistake yang harusnya nggak terjadi. Oke. Konsekuensinya seperti ini. Ini akan menjadi sebuah penentu untuk tim fight yang selanjutnya. Walaupun bisa dikelarkan dengan cepat, tapi lihat Sans lagi-lagi akan menjadi seorang anak kecil yang bandel di depan sana. Mencoba untuk memecahkan, mencoba untuk mendistract. Sans akan membantu ke arah belakang. Kairi, Kosero masuk tapi boost dari arah backline. Mencoba memastikan satu buah turun tamat karena mau pada mulainya. Tepatkan, lihat, tumpahkan. Semua dan didapatkan oleh tim Onyx Esports. Take the game one. Onyx Esports menutup game pertama dengan sangat indah. Wipe out. Base dihancurkan. Dipukul telak untuk Falcon. Melakukan sebuah miss yang tidak harusnya terjadi. Tapi ternyata itulah tiket kekalahan mereka di game yang pertama. Sans, anak kecil nakal. Sans, ini adalah sebuah orang yang harus diperhatikan. Gak boleh kepancing sedikit pun sama dia. Ya menurutku Sans di sini adalah salah satu baiter yang terbaik buat Onyx Yap, Esports tadi. Nakal banget. Dia pede banget karena dia punya Black Shoes. Dia selalu maju, dia selalu mancing penggunaan dari source skill lawannya. Bahkan Real World Manipulation juga dipancing oleh Sans. Ayo buka Real World Manipulation, nanti aku akan kembali ke belakang. Ada Black Shoes untuk mundur dan itu terjadi berulang kali. Kalau nggak ditumbangin, dia ngasih damage. Ditumbangin, dia ada Black Shoes.